Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, Nak. Dan tentunya bahagia selalu. Semoga pandemi segera berakhir. Nah, kalian harus tetap terapkan protokol kesehatan ya, Nak. Jaga jarak dan selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, hari ini kita akan masuk materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Tapi untuk hari ini kita akan masuk materi pertidaksamaan rasional satu variabel dulu ya, Nak. Oke, yang pertama pertidaksamaan rasional atau dia berbentuk pecahan. Tujuannya kalian tentu saja bisa menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional dan menyelesaikan pertidaksamaan rasional untuk dalam berkaitan dengan permasalahannya. Yang pertama, konsep pertidaksamaan rasional. Nah, ini konsep pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana penyebutnya memuat variabel. Oke, Nak. Nah, jadi pertidaksamaan. Nah, jadi pecahan dia berbentuk pertidaksamaan. Jadi ada tanda pertidaksamaannya, nah ya. Nah, dia merupakan rasional jika penyebutnya memuat variabel. Oke. Nah, ada A, B. Nah, contoh C dan D. A ini merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya memuat variabel. Nah, nih ada variabel X-nya. Kalau B ini bukan pertidaksamaan karena dalam penyebutnya dia tidak memuat variabel. Nah, begitu juga dengan yang C, dia bukan pertidaksamaan rasional. Walaupun dia tandanya pertidaksamaan tapi penyebutnya tidak memuat variabel, berarti dia bukan pertidaksamaan rasional. Nah, D merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya memuat variabel walaupun dia penyebutnya berbentuk persamaan kuadrat ya, Nak. Tapi dia harus ada tanda pertidaksamaannya. Kalau ada tanda sama dengan, dia jadi persamaan dong. Oke ya. Nah, ini konsep pertidaksamaan. Jadi kalian harus ingat, penyebutnya memuat variabel. Nah, ini bentuk umum pertidaksamaan rasional. Oke, ada fungsi f(x) per gx kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dengan f(x) sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut. Dan ingat, sebuah penyebut pasti nggak boleh 0 ya, Nak. Jika penyebutnya 0, nah atau pembaginya 0 itu kan akan menghasilkan nilai tak terdefinisi. Oke. Dan harus diingat ya, Nak, ingat penyebut tidak boleh 0. Ini 4 bentuk umum pertidaksamaan rasional. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Nah, yang pertama, f(x) dibagi gx kurang dari 0. Maka nilai f(x) pasti kurang dari 0. Dan juga gx lebih dari 0. Kenapa, Bu Ami? Kalau f(x) kurang dari 0, dia pasti bernilai negatif. Dan gx lebih dari 0 pasti bernilai positif, ya kan? Nah, negatif dibagi positif hasilnya pasti negatif, sehingga dia akan menghasilkan kurang dari 0 atau kebalikannya. F(x)-nya yang bernilai positif atau lebih dari 0 dan gx-nya kurang dari 0. Nah, ya kan? Yang f(x)-nya positif dibagi dengan negatif, berarti nilainya negatif, sehingga dia nilainya kurang dari 0. Itu ya, Nak. Begitu juga yang ini f(x) dibagi gx kurang dari 0. Nah, tandanya sama ya, Nak. Nah, cuma ada perbedaannya. Kalau yang kurang dari dia lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau yang kurang dari sama dengan 0, nah dia di sini kalau yang kurang dari atau yang negatifnya dia ada tanda sama dengannya. Nah, yang f(x)-nya, kenapa f(x)? Karena f(x)-nya kan pembilang. Nah, sedangkan gx kenapa tanda sama dengan yang menghilang? Nah, kenapa tanda sama dengan yang menghilang? Karena dia sebagai penyebut, gx sebagai penyebut. Nah, penyebut jika ada tanda sama dengan berarti 0 akan menjadi sebuah penyelesaiannya. Nah, sedangkan penyelesaian 0 itu tidak boleh. Tadi kan syaratnya gx nggak boleh sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadi sehingga di sini tanda sama dengan dihilangkan ya. Nah, karena 0 bukan penyelesaian. Nah, begitu juga jika yang ada tanda sama dengan untuk yang lebih dari sama dengan, gx-nya juga hilang.
gitu ya nak ya. Tapi jika pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, nah ya dia mengikuti aja. Itu harus diingat ya nak, penyebut tidak boleh nol. Nah, ada 5 langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan, kalian harus mengikuti langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasionalnya agar kalian lebih memahaminya. Nah, yang pertama, jadikan ruas kanan menjadi 0. Ruas kanan jadikan 0. Yang kedua, ruas kiri jadikan bentuk pecahan rasional biasa. Maksudnya seluruh ruas kirinya, jika yang sebelah kanan sudah jadi 0, yang sebelah kiri jadikan pecahan biasa. Yang ketiga, tentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Nah, setelah sudah jadi pecahan biasa, kalian bisa menentukan 0 pembilang dan penyebutnya ya nak. Tentukan harga 0 pada garis bilangan. Nah, jika sudah dapat harga 0-nya, kalian taruh di garis bilangan. Kemudian, setelah meletakkan harga 0 pada garis bilangan, kalian bisa tentukan positif dan negatifnya dengan mengujikannya dengan angka di dalam garis bilangan. Nah, lalu tentukan penyelesaiannya. Oke, lebih lengkapnya yuk kita lihat contohnya. Nah, contoh 1, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 per X dikurang 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan pertidaksamaan rasional ya nak, karena penyebutnya mengandung variabel X. Nah, dia merupakan pertidaksamaan karena tandanya pertidaksamaan. Oke, yuk kita selesaikan. Langkah pertama tadi di atas. Oke, langkah pertama tadi di atas itu ruas kanan jadikan 0. Nah, sedangkan ini sudah menjadi 0 ya nak. Oke, langkah 2, ruas kiri jadikan pecahan biasa. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa. Oke, jadi langsung aja ke langkah 3. Tentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Nah, harga 0 dan pembilang dan penyebut. Pembilangnya 4 dan penyebutnya X-7. Yuk kita. Pembilang tidak memuat, karena pembilang 4 ini tidak memuat variabel, ya udah, sehingga pembilang tidak ada harga 0. Nah, terus penyebutnya X dikurang 7, sehingga harga 0-nya X-7 sama dengan 0. X sama dengan 7. 7 pindahkan ke ruas kanan ya nah, jadi positif, atau sama-sama ditambahkan dengan 7 ruas kanan dan kirinya. Nah, sudah harga 0-nya kita dapat untuk penyebut dan pembilang. Oke, pembilangnya tidak ada harga 0, penyebutnya harga 0-nya adalah X sama dengan 7. Letakkan garis angka keempatnya, letakkan harga 0 pada garis bilangan. Nah, karena dia cuma 1, ya jadi hanya 7 saja ya nak yang ditulis di garis bilangan. Langkah 5, tentukan tanda positif dan negatifnya. Kemudian tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah positif dan daerah negatif di sebelah kanan dan kiri, kita ujikan. Tentu saja lebih enak kita mengujikan misalnya dengan X sama dengan 0 ya nak ya. Oke, untuk nilai angka yang lain mungkin bisa, tapi kan kalian harus menghitung. Jika dengan 0 kan, jika dikalikan dengan 0 atau ditambah dengan 0, itu memudahkan dalam menghitung. Nah, oke, kita ujikan X sama dengan 0 pada soal pertidaksamaan. Soalnya ya nak, pada soalnya atau pada pecahan yang terakhir gitu, yang sudah berbentuk pecahan kita ujikan. Nah, jangan pada soal yang belum selesai pecahan biasanya. Oke, kita masukkan nilai X sama dengan 0 pada pecahannya. 4 per X dikurang 7. Oke, X-nya kita ganti dengan 0, berarti 4 dibagi min 7. Oke, berarti 0 dikurangin 7 sama dengan min 7 ya nak. 4 dibagi min 7, hasilnya itu pasti negatif kan? Hasilnya min 4 per 7. Nah, min 4 per 7 itu bernilai negatif. Oke, kita tidak mencari nilai ya nak, tapi menentukan tanda positif atau negatifnya. Sehingga karena dia bernilai negatif, berarti daerah yang memuat X sama dengan 0, dia memuat daerah negatif. Gitu ya nak. Oke, bergeser lagi. Nah, ini dia. Oke, di sini ada angka 7 ya nak. Angka 7 nya tidak terlihat. Oke, ternyata. Nah, di sini ada angka 7. Nah, sedangkan 0 berada di sebelah kanan angka 7. Salah, maksud Ibu Omi, 0 berada di sebelah kiri angka 7. Nah, sedangkan 0 itu berada di daerah negatif. Nah, ya kan? Nah, terus di sebelah kanan berarti positif. Nah, sedangkan pada soal, dia minta soalnya adalah kurang dari 0 atau minta yang negatif. Sehingga daerah yang penyelesaiannya kita ambil yang daerah negatif. Jadi penyelesaiannya X kurang dari sama dengan X sama dengan 7.
Oh, nah di sini ada kekeliruan ya nak, karena dia penyebut. Nah, penyebut kan tidak ada sama dengannya nak, berarti nanti ini tanda sama dengannya hilang. Oke, nah di sini Bu Ami salah, harusnya nolnya dia berbentuk tidak penuh bundarannya tapi transparan. Oke, nanti di next contoh mungkin ada contohnya. Nah, jadi di sini penyelesaiannya X kurang dari 7 bukan sama dengannya nak ya. Gitu ya. Oke, contoh 2. Nah, ini pertidaksamaannya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x tambah 5 per 2x kurang 1 lebih dari 0. Oke, ikuti langkah penyelesaiannya ya nak. Langkah 1, ubah ruas kanan jadi 0, sudah jadi 0 ya nak. Nah, langkah kedua sudah menjadi pecahan biasa sebelah kiri. Langkah ketiga, tentukan harga 0 pembilang. Oke, dan penyebutnya. Oke, harga pembilangnya 5x tambah 5 dan penyebutnya 2x min 1. Berarti kita tentukan harga nolnya. Oke, untuk yang pembilang 5x tambah 5 sehingga harga nolnya sama dengan 0. 5x sama dengan 5, kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 5 sehingga x min 5 dibagi 5. Ingat yang pembagi sebagai penyebut ya nak. Oke, sehingga min 5 dibagi 5 sama dengan min 1. Ini harga 0 untuk yang pembilang. Nah, untuk yang penyebut 2x kurang 1, harga nolnya 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. Pindahkan min 1 ke ruas kanan ya nak. X sama dengan 1 dibagi 2. Ingat pembilang sebagai yang sama dengannya ini ya nak. Penyebutnya sebagai pembaginya. Oke, sehingga harga 0 untuk penyebutnya adalah x sama dengan setengah. Letakkan pada garis bilangan langkah selanjutnya. Ada min 1 dan setengah. Kita dapat x min 1 dengan x setengah. Berarti di sebelah kiri adalah min 1 dan x yang setengahnya ada sebelah kanan. Ya karena oke, jadi semakin kiri dia semakin negatif atau semakin kecil, semakin kanan semakin besar. Oke, awas jangan sampai lupa. Kemudian langkah 5-nya, tentukan tanda positif dan negatif. Nah, uji titik lagi ya nak pada soal. Oke, kita uji titik tentu saja dengan daerah yang memuat nilai x sama dengan 0. Nah, daerah sini ya nak ya yang memuat nilai 0-nya. Nah, terus kita ujikan pada soal pertidaksamaan atau nilai atau pada pertidaksamaan yang terakhir. Nah, kita masukkan nilai x sama dengan 0 pada soal. 5x tambah 5. Oke, berarti 5 dikali 0 tambah 5. 2 kali 0 dikurang 1. 5 kali 0 tambah 5. Berarti 5 kali 0, 0 tambah 5 hasilnya 5. 2 kali 0, 0 dikurang 1 berarti min 1. 5 dibagi min 1 sama dengan negatif 5 atau bernilai negatif. Oke, karena kita ujikan x sama dengan 0 bernilai negatif, berarti daerah yang memuat x sama dengan 0, di daerah yang x sama dengan 0 dia bernilai negatif, atau di daerah sini ya nak dia bernilai negatif. Sehingga yang daerah sini bernilai negatif, sebelah kanan dia positif dan sebelah kirinya dia bernilai positif. Apakah bernilai negatif merupakan daerah penyelesaiannya Bu Ami? Nah, lihat lagi pada soal. Soal mintanya lebih dari 0, tidak sama dengannya nak. Oke, nah kalau dia tidak ada sama dengannya, dia lingkaran bundarannya dia tidak penuh gitu ya nak ya. Nah, tidak hitam. Nah, ini bermaksud min 1 dan setengah bukan penyelesaiannya, tapi penyelesaiannya karena dia minta yang daerah positif, berarti kurang dari min 1 atau x lebih dari 1. Dengan min 1 dan setengah bukan penyelesaiannya ya nak, bisa min 2, min 3 ataupun yang ini 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Gitu ya nak. Oke, nah ini yang Ibu Omi maksud tadi ya. Oke. Nah, ini ada yang contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3. Oke, x tambah 1 per 2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah 1. Ruas kanan ubah menjadi 0. Nah, karena ruas kanan 3, berarti kita harus pindahkan ruas kanan ke sebelah kiri supaya ruas kanan jadi 0. Nah, berarti dengan memindahkan 3 ke ruas kiri, berarti 3 menjadi negatif. Oke. Langkah 2, ruas kiri ubah. Ini maksudnya ubah ya nak. Ubah menjadi pecahan biasa. Nah,
X ditambah 1 per 2X kurang 3 dikurangin 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa karena ini masih operasi pengurangan pecahan. Nah, berarti ini kita ubah atau kita selesaikan dulu menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini. Nah, kalau 3 itu kan sama aja 3 dibagi 1. Nah, 3 dibagi 1 atau 3 per 1 kan sama dengan 3 ya nak ya. Nah, oke. Nah, lalu samakan penyebutnya. 1 sama 2X min 3. Kita samakan penyebutnya antara 1 sama 2X min 1 dengan 2X kurang 3. Pasti otomatis penyebutnya 2X kurang 3 ya kan nak. Nah, terus sudah. Terus kemudian kita kalikan. Kalikan 3 dengan penyebutnya 2x dikurang 3 itu karena pasti kalau penyebutnya disamakan otomatis yang 3 ini mendapatkan perkalian dari penyebutnya. Nah, kenapa kalau yang di atasnya tidak mendapat perkalian? Karena penyebutnya sudah sama tuh, jadi ini nilainya tetap x ditambah 1. Nah, ini 3 dikali 2x 6x. Nah, di sini min, iya karena di sini kan dikurang, min dikali positif min 6. Oke, karena 3 kali 2 kali 6x ya nak. Nah, kok Bu Ami di sini positif tapi di sini negatif? Iya, 3 kali 3 sama dengan 9. Dan jangan lupa dikalikan dengan minnya. Min kali min dia berubah jadi positif. Hati-hati nak, di sini suka sering salah ya nak. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. X dengan variabel x-nya. X dikurang min 6 pasti min 5x ya nak. 1. Ini kan 1 dikurangin 6. Oke, min 5. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nah, ini penyebutnya tetap sama. Lebih dari sama dengan 0. Sudah menjadi pecahan biasa. Ya, ini maksudnya sudah menjadi pecahan biasa. Maksud ruas kiri diubah menjadi pecahan biasa ya nak. Oke, selanjutnya langkah 3 tentukan harga 0. Pembilang dan penyebut. Kita tahu pembilang min 5 tambah 10 berarti min 5 tambah 10 sama dengan 0, min 5 sama dengan pindahkan 10 ke ruas kanan berarti jadi min 10. X sama dengan min 10 dibagi min 5 ini sama dengan ya nak. Oke, berarti 10 bagi 5 sama dengan 2. Kita dapat harga 0 untuk pembilangnya X sama dengan 2. Untuk penyebut 2x dikurang 3 sehingga harga 0-nya yaitu 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3 min 3 kita pindahkan ke ruas kanan jadi 3x sama dengan 3 per 2. Ingat yang pembagi sebagai penyebut dan pembagi adalah yang koefisien yang bersebelahan dengan variabel. Gitu ya nak. Kemudian langkah 4 letakkan harga 0 pada garis bilangan. Nah, Ibu Ami di sini salah lagi ya nak. Nah, karena pembilang itu dia sama dengan dia benar nih nak, bundarannya penuh. Tapi untuk penyebut tidak boleh, dia bundarannya penuh. Harusnya ini bundarannya putih tadi ya nak ya. Oke, ini tidak sebagai penyelesaian soalnya nanti si duanya. Oke, gitu ya. Yang ini nanti kalian kalau mau ingin mencatat di buku latihan kalian, jangan dibundarkan penuh bulatannya. Oke, langkah kelimanya tentu saja tentukan tanda positif atau negatifnya dengan uji dengan X sama dengan 0. Oke, kita tahu ya nak, daerah yang bernilai 0 ada sebelah kiri dari 3 per 2. Oke, 3 per 2 sama dengan dan 2 itu lebih gede 2 ya nak. Jadi kedua sebelah kanan 3 per 2 kan 1,5 ya. Oke, jadi dia di sini. Nah, ujikan X kena. Nah, pecahan biasa pada langkah 2. Nah, ini jadi tidak diujikan pada soal ya nak, tapi diujikan pada yang sudah menjadi pecahan biasa tadi. Nah, ini nih. Jadi tidak pada soal. Nah, tidak pada soal yang ini. Enggak ya nak. Jadi bukan pada soal yang ini. Itu ya. Tapi pada langkah 2 yang sudah menjadi pecahan biasa yang ini. Tuh ya, Ibu Ami udah pindahkan nih di sini hasilnya. Oke, terus kita ujikan X sama dengan 0-nya. Kita uji untuk X sama dengan 0-nya. Oke. Sini dulu. Oke. Masukkan min 5 kali 0. 0 tambah 10 ya, positif ya. 2 kali 0 dikurang 3 min 3. Oke, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi nilai yang memuat daerah nilai X sama dengan 0 itu dia daerah bernilai negatif. Oke, sebelah kiri berarti nilai negatif, positif, lalu negatif. Nah, sehingga pada soal mintanya apa? Nah, kita lihat dulu pada soal dia mintanya lebih dari atau kurang dari. Oke, ternyata dia mintanya lebih dari ya. Lebih dari berarti dia
bernilai positif. Kita ambil daerah yang bernilai positif. Oke, nah ini dia. Nah, yang di sini tadi jangan lupa nak. Oke, tidak bernilai penuh, 2 bukan penyelesaian ya nak. Sehingga di sini harusnya sama dengannya hilang. Nah, jadi daerah yang memuat daerah positif, karena soal mintanya daerah positif, berarti daerah penyelesaiannya X lebih dari 3/2 dan X lebih dari sama dengan 3/2, X kurang dari 2, tapi tidak sama dengan ya nak. Oke, kalian boleh hilangkan sama dengannya. Nah, ini contoh 4. Nah, contoh 4 Bu Omi. Contoh 4, pertidaksamanya. Bu Omi kanan kiri pecahan. Iya, tentu saja langkahnya sama-sama seperti yang contoh yang sebelumnya. Oke, kita langkah pertama ubah ruas kanan jadi 0. Tentu saja pindah ruas kanan berarti dia menjadi nilainya negatif. Oke, terus ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah pengurangan pecahan. Oke, berarti kita harus samakan penyebut. Ya, samakan penyebut dengan mengalikannya. X tambah 1, X kurang 2. Nah, ini penyebutnya sudah kita samakan. Lalu yang di atasnya 2X min 1. Tentu saja kalian tahu ya, nah, yang penyebut dibagi yang penyebut yang di atas, lalu dikalikan, ya kan? Oke, 2X min 1 dikalikan X min 3. Dapat X min 3 tahu ya, nak, dari mana? Jika penyebutnya dibagi dengan yang penyebut yang di atas ini, pasti sisanya X min 3 kan, lalu X min 3 kan dikalikan dengan di atas, jadi seperti ini gitu ya. Oke, ini sudah dipelajarinya ya nak, di SMP seharusnya kayak kalian awas hati-hati. Nah, begitu juga dengan yang ini, yang di atas kan pembilangnya X min 2, nah sisa penyebutnya X ditambah 1 dikalikan gitu ya nak. Oke, nah sekarang kita kalikan satu-satu. Nah, perkalian faktor 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x min 3 min 6x min 1 kali x min x min 1 kali min 3, jawabannya 3. Oke, yang ini x dikali x kuadrat, x dikali 1, x min 2 kali x min 2x min 2 kali 1 min 2. Nah, dari sini baru kita jumlahkan. Hati-hati, ini ada pengurangannya nak, awas jangan salah. Oke, selanjutnya. Nah, 2x kuadrat ini kita jumlahkan dulu, min 6x min x menjadi min 7 tambah 3. X kuadrat tambah dikurang x dikurang 2. Nah, lalu kita jumlahkan seluruhnya karena ini sudah sederhana semua ya. Nah, hati-hati, di sini ada min, berarti x kuadratnya jadi min. Oke. Min. Nah, yang ini jadi plus. Oke, jadi min 7 ya kan, kita dekatkan variabelnya yang sama. Kita dekatkan variabelnya yang sama. Oke, min 7. Iya, di sini x-nya jadi plus ya, karena min kali min jadi plus. Min kali min lagi 2-nya jadi plus, gitu ya, nak ya. Oke, kita jumlahkan sehingga hasilnya x kuadrat dikurang x kuadrat. Min 7 ditambah x min 6x. Kenapa? Min 7 ditambah 1, gitu kan? 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, lalu faktorkan pembilangnya. Oke, kita faktorkan x kuadrat min 6x tambah 5, x min 5 dikali x min 1. Jika kalian kalikan, ini akan hasilnya sama dengan yang seperti atas nih. Sudah deh menjadi pecahan biasa. Nah, dari sini baru kita ke langkah selanjutnya. Selanjutnya langkah ketiga, tentukan harga 0 dari pembilang dan penyebutnya ya nak. Jadi kita sudah dapat, nah pembilangnya x kurang 5, x kurang 1, penyebutnya x tambah 1. Kita dapat pembilangnya x tambah 1, x dikurang 3. Itu ya nak. Oke, kita tentukan harga 0 pembilangnya dulu. X min 5 dan x min 1. Sehingga harga 0-nya x kurang 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan 5, dan x kurang 1 sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Sehingga harga 0 untuk pembilangnya x sama dengan 5 dan x sama dengan 1. Oke, untuk harga 0 penyebutnya x tambah 1, x min 3, x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. X kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Sehingga harga 0 untuk pembilangnya x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Gitu ya nak. Nah, lalu langkah keempatnya letakkan harga 0 pada garis bilangan. Ada min 1, 1, 3, dan 5. Otomatis yang min 1 paling sebelah kiri ya nak, karena dia paling kecil. Kemudian 1, 3, dan 5.
Oke, gitu. Langkah kelima, tentu saja kita tentukan tanda positif atau negatif daerahnya ya, Nak. Oke, daerahnya kita cari. Nah, tentu saja dengan ujikan titik untuk X sama dengan 0. Di mana Bomi pada soal? Ya enggak dong, pada nilai yang terakhir tadi. Nah, nih pada langkah 2 yang sudah jadi pecahan biasa kita ujikan di sini ya, Nak. Oke, nah Ibu Omi sudah pindahkan ke sini. Nah, masukkan X sama dengan 0, berarti X dikurang, nah ini ya Nak, tadi kita masukkan X sama dengan 0, berarti 0 dikurang 5, min 5, 0 dikurang 1, min 1, 0 tambah 1, 1, 0 dikurang 3, min 3. Nah, yang di atas positif, nah mereka ini dikalikan ya Nak, bukan ditambah tadi, tapi dikalikan, karena mereka di dalam kurung. Negatif dikali negatif, dia positif. Positif dikali negatif, dia negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga daerah yang memuat X sama dengan 0 merupakan daerah negatif. Di mana daerah 0? Nah, di sini 0 itu ada di antara min 1 dan 1. Oke, nah berarti daerah sini di antara min 1 dan 1 dia bernilai negatif. Nah, karena dia di sini negatif, sebelah kiri positif, sebelah kanannya positif, sebelah kanan positif ada negatif lagi. Pasti di sini ada positif lagi gitu ya, Nak ya. Oke, nah pada soal dia minta soalnya minta kurang dari 0. Oke, karena dia kurang dari 0 berarti minta daerah yang negatif. Oke, daerah negatif. Oke, karena kurang dari 0 jadi tandanya ini dia tidak penuh ya Nak ya, tanda bulatannya. Nah, karena dia minta daerah negatif berarti daerah yang negatif yang ini. Oke, berarti kita harus cari daerah yang negatif yang sebelah sini. Oke, jadi penyelesaiannya antara X kurang X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Atau X lebih dari 3 atau X kurang dari 5. Gitu ya Nak. Nah, Bomi di sini kenapa ada sama dengannya ya Nak? Oke, hilangkan tanda sama dengannya ya Nak ya. Oke, latah Bomi nulisnya. Oke, hilangkan tanda sama dengan karena ini kurang dari soalnya dan ini tidak ada penyelesaiannya ya Nak ya. Jadi min 1 dan 1, 3 dan 5 bukan penyelesaiannya. Jika kalian tidak percaya, silakan kalian ujikan di soal. Ya pasti nanti nilainya bukan negatif. Oke, contoh 5. Nah, ini ada contoh 5-nya. Nah, contoh 5, dia berupa soal cerita. Sebuah roket diluncurkan keluar angkasa membutuhkan waktu tidak lebih dari 12 jam. Jika jarak bumi dan titik orbit di angkasa luar dirumuskan sebagai 3T kuadrat ditambah 9T dikurang 12 dan kecepatan yang digunakan roket adalah T tambah 2 km per jam. Jika T, nilai T yang memenuhi adalah, oke, kita cari nilai T yang memenuhi. Oke, lihat, ingat katanya tadi roketnya butuh waktu tidak lebih dari 12 jam. Tidak lebih dari, pasti dia pakai tanda pertidaksamaan dong, ya kan? Tidak lebih dari, nah tidak lebih dari, nah ini pasti tanda pertidaksamaan. Oke, jika sama dengan membutuhkan waktu 12, nah berarti dia sama dengan waktu tidak lebih, berarti pakai tanda pertidaksamaan. Waktu lebih dari, pasti pakai tanda pertidaksamaan. Gitu ya Nak ya. Nah, katanya jaraknya, nah diketahui jaraknya 3T ditambah 9T dikurang 12. Sedangkan kecepatannya roket, nah T tambah 2 km per jam. Nah, kita harus ingat nih. Nah, waktunya tadi ya Nak, kurang dari 12. Ingat rumus kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, sehingga kalau kita mau cari waktunya berarti jarak dibagi kecepatan, ya kan? Oke, jarak dibagi kecepatan kurang dari waktunya, karena kan tadi waktunya nggak kurang dari 12 gitu kan, bukan sama dengan T gitu kan ya, harusnya kan sama dengan T, karena ini kurang, udah dikasih tahu kurang dari 12, jadi pakai tanda pertidaksamaan kurang dari T. Nah, sehingga kita masukin aja dong, berarti 3T kuadrat ditambah 9T dikurang 12 dibagi T tambah 2 kurang dari 12. Nah, ini merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya memuat variabel T, bukan X tapi T gitu. Jadi variabel bisa berbentuk huruf ya Nak ya, gitu. Nah, kalau udah dapet dia merupakan pertidaksamaan rasional, berarti kita selesaikan dengan cara penyelesaian pertidaksamaan rasional menggunakan 5 langkah tadi. Oke, yuk kita selesaikan ya cara penyelesaiannya untuk mengetahui waktunya. Angka pertama kita ubah ruas kanan jadi 0. Oke, kita ubah, kita pindahkan 12 berarti dikurang. Ruas kiri ubah menjadi pecahan biasa seperti tadi kita. Nah, 12 seperti contoh 1 tadi ya Nak ya. 12.
itu sama aja 12/1, berarti 12 dibagi 1 sama dengan 12. Oke, lalu kita samakan penyebutnya, T sama dengan T tambah 2 dikali 1 kan sama ini ya, penyebutnya T tambah 2. Nah, sama-sama T tambah 2 penyebutnya yang di atas tetap karena dia sama. Nah, yang berubah hanya yang penyebutnya yang satu ini. Oke, berarti 12 kali T tambah 2. Lalu kita kalikan T ini, 12T tambah 2, 12T tambah 24. 12 kali T, 12 kali 2, gitu kan, Nak? Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, jika mau lebih enak dijadikan satu seperti ini. Tapi tanda minnya dia dikurangi seperti ini di dalam kurung kan, gitu ya, Nak ya. Nah, lalu kita keluarkan tak kurungnya, kita buka kurungnya, min 12 jadi min kali 12T jadi 12T, min 12T min dikali plus jadi min 24. Nah, di sini berubah tandanya ya, Nak ya. Tuh, udah Ibu kuningin. Oke. Nah, sudah, lalu kita kurangi yang variabelnya sama. 3T kuadrat dikurang 9T dikurang 12T hasilnya min 3T kan, sama-sama variabel T, yang satunya positif yang satunya negatif, tapi lebih besar yang negatif, berarti hasilnya T negatif. 12 kurang 9 kan 3, maksudnya min 3T. Ya, min 12 min 24 min 36 dibagi T. Nah, pembilang untuk lebih menyederhanakan, kita bisa bagi pembilangnya dengan 3, gitu ya, Nak. Nah, kita bagi pembilang dengan 3, berarti 3-nya kita bagi 3 jadi tinggal 1, 3 bagi 3 jadi tinggal 1 juga, 1 kali, jadi T, satunya nggak kelihatan ya, Nak, 1 kali T kan 1 T gitu kan. Tuh, nah 36 dibagi 3 dia min 12. Oke, sampai sini. Oke, jika belum paham kalian bisa ulang lagi ya, Nah, videonya. Nah, sampai sini lalu kita faktorkan yang di atas gitu. Pembilangnya kita faktorkan. Oke, T kuadrat min T dikurang 12 kita faktorkan, hasilnya lihat C-nya dia 12, berarti faktor perkalian 12 ya, Nak. 6, 2 dan 4 dengan 3. Untuk yang menghasilkan jika dijumlahkan hasilnya min 1 itu min 3 ditambah 3. Nah, ini faktornya ya, Nak. Kalian harus kuasai pemfaktoran ini. Oke, 3 dikurang 4 terus 3 ditambah 3. Oke, kalian kalikan hasilnya akan sama seperti ini. Sudah selesai deh dia jadinya. Langkah kedua, langsung kita buat harga nolnya, tentukan harga nolnya. Nah, jadi harga nol pada langkah kedua ini ya, Nak. Nah, kita tentukan. Tentukan harga nol pada pembilangnya tadi T min 2 T tambah 3. Oke, berarti kita tentukan harga 0 T min 2 T min 4 sama dengan 0, T sama dengan 4, T ditambah 3 sama dengan 0, T sama dengan min 3. Harga 0 pada pembilang T sama dengan 4, T sama dengan min 3. Nah, untuk penyebutnya harga 0-nya T tambah 2 karena penyebutnya cuma satu ya, Nak, T tambah 2. Oke, kalau pada contoh sebelumnya kan penyebutnya itu ada 2 kan ya pengalinya, Nak. Karena cuma 1. Nah, jadi X-nya pada garis bilangan dia akan ada 3. Nah, tambah 2 sama dengan 0, T sama dengan min 2. Oke, kita masukkan deh. Nah, ini kayaknya cuma ini yang benar deh kayaknya. Nah, karena dia penyebutnya jadi nolnya nggak penuh ya, Nak, lingkarannya. Oke, jadinya di sini ada min 3, min 2 sama 4. Min 3 paling kiri ya. Nah, walaupun angkanya 3 lebih besar, tapi dia bernilai negatif, dia akan lebih kecil daripada min 2. Oke. Oke, 4-nya paling sebelah kanan. Oke, setelah harga nolnya kita letakkan pada garis bilangan, kita tentukan positif, daerah positif atau negatifnya pada garis bilangan. Nah, kita ujikan untuk X sama dengan 0. Oke, ingat pada soal yang terakhir ya, Nak, pada langkah kedua yang terakhir yang ini. Nah, ini gitu ya. Kita ujikan X sama dengan 0. Dia belum pindahkan ke sini. T-nya kita ganti. Nah, ini X. Iya. Jadi ini ganti T ya, Nek. T sama dengan 0 harusnya. T sama dengan 0. 0 kurang 4 min 4. 0 tambah 3 3. Oke, 0 tambah 2 2. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, 2 hasilnya bernilai positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Jadi daerah yang memuat T sama dengan 0-nya bernilai negatif. Di mana daerah yang ada 0-nya? Nah, di sini ya, Nak. Oke, di sini negatif. Positif, positif, negatif. Dan soalnya mintanya katanya kurang dari. Oke, kurang dari berarti yang memuat nilai daerah negatif. Nah, ini jadi penyelesaiannya ini.
Nah, ini tadi pembilang. Nah, ini harga 0 pembilang, agar 0 pembilang dia bundarannya penuh ya nak ya. Sedangkan ini bundarannya tidak penuh. Oke deh. Jadi penyelesaiannya X kurang dari min 3 atau X lebih dari min 2 dan X kurang dari 4. Nah, yang di sini ya nak. Oke, gitu deh. Nah, selesai. Nah, ini adalah latihan soal, kalian bisa selesaikan. Nah, selesaikan, gunakan dengan langkah-langkahnya penyelesaian pertidasamaan rasional. Oke, di bawah kiri, semangat belajarnya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di grup WhatsApp ya nak. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya dan kumpulkan di e-learning. Di bawah kiri, semangat selalu belajarnya, sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.